Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, kali ini kita akan membahas kisah dua malaikat yang diturunkan Allah di negeri Babil, yakni Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah orang terdahulu. Tetapi siapa mereka sebenarnya? Dan bagaimana kisah yang sebenarnya mengenai mereka? Tonton hingga akhir. Siapakah Harut dan Marut? Kita mulai dari kisah Israiliyat. Harut dan Marut memiliki versi lain dalam kisah Israiliyat. Dalam versi Yahudi, dikisahkan Harut dan Marut merupakan malaikat yang tengah diuji oleh Allah. Saat itu malaikat tak setuju dengan penugasan orang soleh sebagai khalifah di muka bumi. Namun orang soleh berbeda dari manusia kebanyakan. Mereka dapat menahan nafsu sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi, malaikat berpendapat jikalau mereka diberikan nafsu, mereka akan dapat menahannya lebih baik dari manusia yang soleh. Maka Allah pun memilih dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Kedua malaikat tersebut kemudian diberi hawa nafsu oleh Allah, lalu diturunkan ke bumi. Saat baru tiba di bumi, keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Kedua malaikat itu mengajak wanita itu berbuat maksiat, tetapi wanita tersebut menolak ajakan kedua malaikat, yakni Harut dan Marut. Si wanita pun menawarkan tiga hal kepada keduanya agar mau bermaksiat, yaitu menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamar. Harut dan Marut pun berpikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamar hanyalah dosa kecil. Itu yang mereka pikirkan. Maka mereka pun memilih untuk meminum khamar. Namun setelah meminum khamar, mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh bayi dan menyembah berhala. Setelah melakukan ketiga dosa itu, mereka pun kemudian melakukan hal keji kepada wanita itu. Harut dan Marut gagal. Sifat kemalaikatan keduanya pun dicabut. Allah yang murka kepada keduanya pun memberikan pilihan kepada keduanya antara azab di dunia atau azab di akhirat. Karena azab di dunia bersifat sementara, mereka pun memilih azab di dunia. Akhirnya, keduanya pun digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat. Semenjak mereka digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Namun, kisah Israiliyat ini seringkali dikenal memiliki asal-usul yang tidak jelas atau tidak bisa dipastikan kebenarannya, dan dianggap oleh beberapa ulama Islam sebagai cerita yang tidak dapat dipercaya. Beberapa ulama menganggap bahwa menerima kisah-kisah Israiliyat yang tidak memiliki dasar yang jelas dapat menyebabkan pengaruh negatif pada keyakinan dan praktek keagamaan kaum muslimin. Menurut Syekh Atsiyah Segar menyebutkan bahwa di beberapa buku tafsir disebutkan kedua malaikat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah, sehingga Allah mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Perkataan para mufasir ini bukanlah sebagai salah satu dalil dalam hal ini, karena kisah tersebut berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Bantahan kisah Israiliyat. Karena kisah Israiliyat tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Surat Al-Anbiya. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Surat Al-Anbiya ayat 26-27.
Menurut ayat-ayat tadi, para malaikat tidaklah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pun melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Menurut As-Sajjah, kedua malaikat itu hanya memperingatkan manusia tentang sihir. Janganlah kalian melakukan sihir, dan janganlah kalian diperdaya dengannya, sehingga kalian memisahkan seorang suami dari istrinya, dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan. Dalam Al-Quran, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama kedua malaikat ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Dalam kisah sahih dikisahkan bahwa ada dua malaikat diutus oleh Allah untuk turun ke kota Babel, yakni sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin Raja Nebukadnezar pun kacau balau akibat tersebarnya sihir, sehingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babel. Sebagai bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babel dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka diutuslah dua malaikat ke kota Babel, yakni Harut dan Marut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babel. Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir itu. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi warga Babel. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari sihir, keduanya memperingatkan agar tidak menyalahgunakan untuk berbuat syirik. "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir," ujar keduanya. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah. Setelah selesai tugas Harut dan Marut, keduanya pun kembali ke langit. Akan tetapi, warga kota Babel justru tak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Maka semakin rusaklah negeri tersebut. Al-Hafiz bin Katsir berkata, kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Mujahid, Suddi, Hasan al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Zuhri, Rabi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lain-lain. Dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu dan belakangan.
Kesimpulan detail dari kisah Harut dan Marut ini kembali kepada kisah Israiliyat, karena riwayatnya tidak ada sama sekali dalam hadis marfu yang bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad. Al-Hafiz bin Hamz berkata, di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan kisah Harut dan Marut ada di dalam salah satu firman Allah, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk menguji iman, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Surat Al-Hajr ayat 15. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.